Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi dari PT Madesa. Di sini mau menjelaskan konsep alatnya adalah nasal high flow nasal kanul ya, HFNC. Nama alatnya adalah Airflow 2, brand kita dari Fisher & Paykel dari New Zealand. Jadi konsepnya nasal kanul dengan flow yang tinggi. Jadi alat ini dia sudah ada mini kompresornya, sudah ada humidifiernya, sudah ada mixer blendernya, tapi memang dia belum ada baterainya ya, jadi harus standby kali service. Kalau misalkan ke depannya mau pakai buat transport harus tambahin UPS. Nah terus dan ada device tambahannya yaitu high flow flowmeter. Ini beda sama yang ada di Indonesia, ini adalah yang sampai 70 liter. Jadi asumsinya adalah pada saat pasien butuh fraksinya atau FeO2 nya lebih tinggi, ini bisa mengakomodir dengan device yang ini. Jadi ini jangan sampai ketukar, apalagi sampai keselip. Jadi ini connect ke si sentral oksigen. Belum. Ini gimana kan? Ini tetap mungkin yang 15 itu. Ini seperti ini. Jadi di sini ada port namanya oksigen inlet. Jadi oksigen inletnya itu connect pakai end-to-end. Di situ ada yang masih terbungkus, end-to-end biasa. Connect ke flowmeter. Jadi kalau untuk aksesoris dia itu ada macam-macamnya. Jadi seperti ini. Jadi paketannya yang ada di sekarang adalah tipe yang terbaru ini. Jadi ada sirkuit, elbow, sama si chamber. Ini satu set. Jadi pada saat kita mau pasang, ini pasang dulu si elbow, baru kita masukkan ke sini. Terus yang kedua, ini satu paket ya. Ini namanya sirkuit 561. Ini adalah interface-nya. Jadi yang didapat adalah yang S dengan yang M. Jadi kalau yang S ini yang warna orange, kalau ini yang M yang warna biru. Jadi ini idealnya adalah yang pada saat kita pakai di dewasa adalah yang M. Kalau yang S untuk pasien yang kurang dari 50 kilo atau pediatrik yang beratnya lebih dari 25. Nah ini pada saat dibuka seperti ini. Ini chambernya kita sebut sudah automatic atau autofill. Jadi pada saat kita colok ke aqua bides atau aqua steril seperti ini, dia akan mengisi sendiri. Cut off-nya di sini ada pelampung, konsepnya seperti water torrent ya. Batas maksimal adalah yang hitam ini, jadi dia nggak akan lebih dan nggak akan kurang. Jadi memang nggak terlalu banyak airnya biar cepat melakukan pemanasan. Jadi pada saat dia udah mulai berkurang, dia otomatis akan mengisi. Pada saat penuh dia akan off, tidak akan mengisi lagi. Otomatis. Ini pasang biasa ya ke sini. Ini di sini. Ini ke sini. Terus baru kita pasang ke sini. Ini seperti humidifier yang biasa. Tinggal kita dorong. Nah, bentuk seperti itu. Terus ini ada 2 pin. Sini ada pinnya. Jadi pin diarahkan ke pin ya. Jadi biar nggak salah pasangnya, pin diarahkan ke pin seperti ini. Pada saat mau nyopot, tinggal tekan sisi kanan dan sisi kiri, tarik. Kalau masang tinggal di seperti ini aja. Terus kalau untuk interface, dia ada coak seperti ini, diarahkan ke yang sini. Kalau nyopot tinggal tarik aja, gini. Ini masangnya standby seperti ini. Nah, baru kita on. Jadi ini akan muncul display hanya suhu, flow, dan fraksi karena dia cuma hanya bermain di 3 settingan itu. Ini adalah yang disposable atau consumable yang ke pasien. Ini maksimal adalah 2 minggu, ini 1 minggu. Tapi biasanya pasti akan dipakai berbarengan ya. Paling ini akan kotor, dibersihkan aja pakai alcohol swab. Terus ada lagi sirkuit di setiap unit yang namanya disinfektan kit. Jadi sirkuit ini dipakai pada saat setelah digunakan ke pasien. Jadi untuk sterilisasi kita sebutnya, tapi di sini namanya adalah sirkuit disinfektan. Jadi terdiri dari spong stick, cover, dan sirkuit. Jadi ada spongnya itu adalah untuk membersihkan seperti kita cuci piring. Kita kasih sabun cair aja yang ringan-ringan atau sunlight, nggak masalah yang diencerkan. Nanti kita bersihkan ini dengan ini, terus dibilas dengan air mengalir, dengan ini lagi dengan spongnya tadi, permukaannya dibersihkan dengan alcohol swab, baru kita pasang seperti ini. Nanti kita contohkan ya. Nah ini, jadi pada saat pertama kali dinyalakan, dia akan muncul kapan terakhir dilakukan disinfektan. Nah
Tampilan awal pasti seperti ini. Las disinfektan. Ini ada tanda pagar, berarti dia udah 5 kali dilakukan disinfektan. Jadi pada saat kita udah lakukan disinfektan, dia akan muncul tanda pagar seperti ini. Nah, tampilan awal pada saat kita on, dia munculnya gini. Suhu, flow, fraksi, ini masih loading karena dia akan memanaskan dulu sampai tanda checklist muncul. Kita bisa lakukan setting-setting dulu ya. Ini adalah mode dewasa dengan interface dewasa. Sebenarnya unit ini bisa dipakai untuk pediatrik maupun dewasa. Yang pasti interface-nya ya disesuaikan sama modenya. Karena unit sirkuit yang terbaru ini kita bisa pakai untuk dewasa maupun pediatrik. Saya buka contohnya. Kalau yang pediatrik dia kan ada sebutnya plaster ya, wiggle pad. Jadi sirkuit ini kita bisa pakai dewasa maupun pediatrik seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau yang lama kan harus ganti sirkuitnya juga, interface-nya juga. Jadi kalau yang tipe terbaru hanya diganti interface-nya aja dengan sirkuit yang sama. Tapi jangan lupa pada saat kita pakai interface dewasa, yang harus kita pastikan adalah modenya juga dewasa. Karena dengan salah mode atau kebaliknya mode, dia juga akan alarm. Nah, tanda checklist ini bahwa udah ready to use. Kita bisa setting-setting. Jadi kalau ini pindahan mode atau pindah settingan, ini hanya ada silent alarm, up and down, pindah mode, ini on off-nya dari sini. Pada saat kita misalkan ke depannya mau pakai pediatrik, kita udah ada interface-nya pediatrik, tapi yang paketan sekarang adalah yang dewasa. Jadi kalau mau pakai pediatrik, kita tahan ini, nanti akan muncul kupu-kupu dan ayam. Nah, ini mode junior. Bedanya apa dengan dewasa? Dia target suhu dengan flow-nya berbeda. Suhunya hanya di 34, flow-nya maksimal adalah di 25. Kalau dewasa kan suhunya kita bisa atur ada 3 step, 31, 34, 37 kalau dewasa. Flow-nya bisa sampai 60 liter. Ini infant, ini pediatrik. Infantnya adalah biasanya di atas 3 kilo. Terus ini yang tadi saya bilang, ini suhu, ini flow, ini maksimal hanya di 25 kalau pediatrik, ini fraksi. Pada saat kita pakai interface dewasa, jangan lupa modenya harus disesuaikan, jadi kita harus balik lagi ke dewasa dengan menahan ini sampai tanda kupu-kupu dan ayam hilang. Tidak ada modenya atau tidak ada gambarnya, ini adalah mode dewasa. Target suhu dengan flow-nya beda. Tadi saya bilang, kalau hanya menekan satu kali, kita yang merubah settingan. Kalau ditahan itu berarti pindah mode ya, jadi jangan salah, takutnya ada yang lupa. Setiap ada kunci kita harus buka dulu, nggak bisa langsung kita setting. Bukanya adalah anak panah bawah dan atas dipencet berbarengan, press and hold sampai kuncinya hilang, nilainya muncul, angkanya kedip-kedip. Nah, tadi saya bilang dewasa 31, 34, 37. Tidak ada respon untuk menyeting, dia akan auto lock atau kita lock lagi di sini nggak masalah. Dia nggak bisa kita up and down. Terus yang kedua pasti adalah flow. Flow-nya pasti ada kunci lagi, kita akan buka juga sama, press and hold dua-dua ini sampai tanda kuncinya hilang. Dia paling rendahnya adalah 10, paling tingginya adalah 60 kalau dewasa. Ini 60, tidak ada settingan untuk menyeting, dia akan auto lock juga atau kita lock lagi. Tidak ada kunci. Yang ketiga adalah fraksi atau FiO2. Dia tidak ada kuncinya ya. Dia on off-nya dari sini atau karena ini udah ada mini kompresornya, tampilan awal pasti 21% ya, kompresor udara air. Lebih dari 21 kebutuhannya kita tinggal putar di sini. Ini adalah batas alarmnya di 95. Ini misalkan kita mau maksimalin. Nah, naik 100. Kalau 100 bisa tapi alarm malah ya. Nah, itu dia akan alarm seperti ini. Ini flow-nya. Jadi kalau misalkan fraksi tinggal putarnya dari sini ya, nggak ada settingan up and down dari unit. Tapi dari flow meter. Jadi ingatnya adalah flow meter yang 70. Tuh. Kita harus kecilan. Jadi memang dia batas alarm adalah di 95. Kita butuhnya 40, tinggal putar dari si sentral oksigen aja. Kalau hanya 21%, tidak usah dinyalakan oksigennya. Nah, bisa nggak pakai yang 15? Bisa, tapi pada saat kita pakai flow yang 60 maksimal, dia tidak bisa mengakomodir lebih dari 40.
Jadi kalau kita kasih flow yang 15 standar Indonesia, flow-nya maksimal di 60, dia nggak bisa sampai di atas 40 tuh nggak bisa. Makanya kita perlu yang namanya high flow flowmeter. Ini jangan sampai ketukar ya. Jadi suhu dengan flow ini ada kuncinya, bukanya adalah press and hold. Setiap oksigen atau FiO2 tidak ada kuncinya, on off-nya nambahinnya dari si flowmeter. Ini remaining lagi, unit ini kan ada mini kompresornya ya, yang pasti adalah nyedot udara bebas yang ada di ruangan. Nah, ini di belakang ini ada filter. Jadi di belakang ini ada filter. Pada saat nanti muncul alarm refresh filter, kita bukanya ada tekan bagian bawah. Terus ini ada cadangan 2 ya per unit. Jadi misalkan ini kan udah ngeblok hitam ya kalau terlalu lama dipakai, dan sini muncul alarm refresh filter, ini ditarik. Ini ganti dengan yang baru, kita pasang lagi dengan pinggir-pinggirannya aja, baru tutupnya bagian bawah dulu, baru bagian bawah baru, nah seperti itu. Jadi nanti akan muncul alarm refresh filter. Kita harus lakukan sekarang now atau later. Biasanya kan kalau later nanti muncul lagi, kalau kita lakukan sekarang penggantian dia nggak akan alarm lagi. Oh jadi ada ini ada Tunggu di sini ya? ininya aja alarm, tapi memang lifetime-nya adalah 3 bulan atau kurang lebih 1000 jam lifetime-nya, tapi memang kita biasanya nunggu alarm aja dulu, kan biasanya ngeblok item. Terus dia setiap kejadian juga akan muncul alarm seperti water aquabidesnya habis, dia juga alarm, ininya tertekan dia nanti alarm. Yang sering adalah misalkan airnya habis, ini alarm. Terus pada saat kita matikan unit tapi lupa matiin ini oksigen, ini juga alarm. Pasti munculnya disconnect oksigen dulu karena pasti kan lupa, pasti boros kan. Nah ini pasti nanti dia muncul alarm. Sebenarnya di dalam aplikasi juga ada, misalkan ya aplikasi ini bisa di-download ya, tapi ini tidak connect, ini hanya simulasi. Sama persis pada saat kita nyalain yang tadi saya bilang, dia akan muncul last disinfektannya kapan. Last disinfektan ini baru 2 kali muncul 2 hari 5 jam yang lalu. Nah seperti itu dia muncul. Ini simulasi tidak connect. Ini yang tadi saya mau simulasikan pada saat kita pakai flow yang maksimal di 60, tetapi flow yang 70-nya hilang hanya di 15. Ini cuma bisa mengakomodir sekitar 40 kalau flow-nya 60. Makanya kenapa kita butuh high flow flowmeter, karena misalkan butuh fraksi lebih dari 40, ini bisa mengakomodir. Jadi salah satunya seperti itu aja. Ini simple, setiap ada kunci buka dulu. Ini ada simulasi juga untuk lakukan disinfektan, sterilisasi yang tadi sirkuit merah. Ini cairan yang diencerin, port ini dengan ini dibersihkan, itu satu line. Oh menyambung. Iya nyambung. Terus dibilas ini dengan ini, lalu permukaannya kita lap dengan alkohol swab juga nggak masalah. Terus baru kita lakukan pemasangan sirkuit yang merah itu. Baru nanti di on aja, dia akan muncul display. Karena butuh waktunya 55 menit atau kurang lebih 1 jam, baiknya adalah setelah digunakan ke pasien langsung dilakukan sterilisasi. Terus setelah selesai ditutup dengan cover atau di standby dengan sirkuit yang merah tadi, nggak masalah. Seperti itu aja sih, simple. Terus kalau untuk cara matiinnya ya biasa aja, tinggal dimatiin. Ini dicopot, ditekan. Ini masih loading, baiknya adalah tunggu loading selesai dicabut, terutama yang listrik ya, jangan langsung dicabut sampai ininya hilang. Ini biasa tinggal ditarik. Terus kalau chamber ini tinggal ditekan bagian bawah, kita dorong atau kita tarik seperti ini. Nah ini untuk si chamber. Misalkan untuk melakukan sterilisasi, ini reusable ya, tidak dipakai sekali doang tapi berkali-kali, jangan sampai rusak. Ini wajib digunakan, jangan sampai hilang. Ini tadi saya bilang ada cover, ada stick, ada sirkuitnya. Jadi cairan yang diencerin atau sunlight yang diencerin, pot ini
dengan ini saja, ini nggak usah yang ada filternya. Ini dengan ini satu line, terus dibilas, masukin lagi. Terus yang kedua adalah permukaannya dilap pakai alcohol wrap. Terus yang ketiga pasang sirkuitnya, ini sama ada pinnya ya, ini dengan pin, tapi ini ada cut off ya. Ini lock, ini unlock, jadi harus unlock dulu, Baru dia. diarahkan ke pin, baru di lock seperti ini. Ini nggak usah pusing-pusing, ini menonjol ke sini, jadi kalau ke sini nggak masuk, tapi ke sini aja. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kita on. Setelah kita pasang pas, kita on. Pada saat kita pasangnya pas atau nggak kendor, dia muncul 55 menit. Kalau pasangnya kendor, dia akan muncul leaking, nggak akan muncul display hitung mundur. Berhitungnya mundur ya, setelah selesai baru muncul 00, alarm, selesai kita matikan. Oke, simple. Ada yang mau ditanyakan?